pengertian tanah itu adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan zat organik. Zat organiknya itu berupa karbon, nitrogen, kandungan bahan-bahan humus, kandungan lignin, selulosa, dan lain-lainnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nala Putra dan saya akan menjelaskan tentang komponen pembentukan tanah, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah dan horizon tanah. Oke, yang pertama adalah komponen-komponen pembentukan tanah. Komponen pembentukan tanah sendiri terbagi atas 4, yaitu mineral, air, udara, dan bahan organik. Mineral dalam tanah memiliki tingkat persentase sekitar 45%. Apabila tanah kekurangan mineral, maka tumbuhan yang ditanam di tanah tersebut akan kekurangan proses pertumbuhannya. Adapun jenis-jenis batuan yang mengalami pelapukan yaitu batuan sedimen, batuan beku, dan batuan malihat. Air dengan persentase sekitar 25%. Air adalah komponen yang sangat penting dalam tanah karena sifatnya yang berubah-ubah atau dinamis. Air sendiri bermanfaat untuk proses fotosintesis nantinya. Ada 3 macam komposisi air, yaitu kapasitas lapang, titik layu permanen, dan ketersediaan air. Oke, yang ketiga ada udara dengan persentase 25%, memungkinkan adanya kehidupan di dalam tanah seperti adanya cacing, semut, dan lain sebagainya. Keempat ada bahan organik dengan persentase 5%, terbentuk dari proses dekomposisi makhluk hidup yang telah mati. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah. Ada 5 faktor, yaitu faktor iklim, faktor organisme, faktor bahan hidup, faktor topografi, dan faktor waktu. Oke, untuk suhu, apabila suhu tinggi maka proses pelapukan akan berlangsung cepat, dan untuk curah hujan sendiri ini berpengaruh terhadap kekuatan erosi dan pencucian tanah. Oke, yang kedua adalah faktor organisme, yaitu membantu pembentukan humus dan membuat proses pelapukan. Oke, yang ketiga adalah faktor bahan induk, terdiri dari batuan vulkanik, batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan induk itu akan hancur dan menjadi bahan induk yang kemudian akan mengalami proses pelapukan dan menjadi tanah. Oke, yang keempat ada faktor topografi, terdiri dari lapisan tanah tebal dan lapisan tanah tipis. Lapisan tanah tebal terjadi karena sedimentasi, sedangkan lapisan tanah tipis terjadi karena erosi. Yang kelima adalah faktor waktu. Akibat pelapukan dan pencucian tanah tersebut akan semakin tua atau gersang, sehingga mineral yang terkandung unsur haranya akan semakin habis, dan tersisanya lah mineral yang sukar lapuk seperti kuarsa. Oke, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang horizon tanah atau lapisan tanah. Lapisan tanah ini terdiri dari lapisan atau horizon O, horizon A, horizon E, horizon B, horizon C, dan horizon R. Untuk horizon O, ini adalah lapisan yang paling atas. Lapisan ini terbilang subur dan mengandung bahan organik. Horizon O adalah horizon yang mengandung bahan organik sekitar lebih dari 20%. Yang berikutnya adalah horizon A, berada di bawah horizon O dengan ciri berwarna gelap. Horizon A terdiri dari humus dan campuran partikel mineral. Oke, berikutnya horizon E. Lapisan tanah ini berpasir serta mengandung mineral dan tanah liat. Oke, berikutnya adalah horizon B. Horizon ini mengalami iluvial atau pengendapan, sehingga terjadi akumulasi dari horizon yang ada di atasnya. Oke, berikutnya adalah horizon C, adalah lapisan tanah yang bahan penyusunnya masih sama dengan batuan induk atau belum mengalami perubahan. Oke, yang terakhir adalah horizon R atau disebut bedrock. Tersusun dari batuan yang tidak lapuk. Batuan yang tidak lapuk ini dinamakan sebagai batuan induk. Sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia. Jenis-jenis tanah yang pertama adalah jenis tanah vulkanis. Tanah vulkanis adalah tanah yang terbentuk dari endapan abu vulkanis.
Tanah vulkanis dibagi menjadi 3, yaitu tanah andosol, tanah litosol, dan tanah aluvial. Tanah vulkanis biasa digunakan untuk pertanian dan perkebunan. Tanah vulkanis sendiri dapat ditemukan di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi. Itu adalah contoh-contoh dari tanah vulkanis. Yang kedua adalah tanah organosol, yaitu tanah yang berasal dari pembusukan senyawa organik. Tanah organosol biasa digunakan untuk pertanian dan perkebunan, dapat ditemukan di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Berikut adalah contoh-contoh dari tanah organosol. Yang ketiga adalah tanah litosol. Tanah litosol atau tanah berbatu-batu adalah tanah yang terbentuk dari batuan atau sedimen yang masih baru sehingga masih kasar. Tanah litosol dapat ditemukan di Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan di Sumatera. Yang keempat adalah tanah podzol. Tanah podzol biasanya terbentuk di daerah yang suhunya rendah dan curah hujannya tinggi, seperti di Kalimantan, Sumatera, dan di Papua. Tanah podzol ini biasanya untuk pertanian palawija. Yang kelima adalah tanah laterit atau tanah merah, yaitu tanah yang telah tercuci air hujan sehingga unsur haranya telah hilang. Tanah laterit dapat ditemukan di Kalimantan Barat, Lampung, dan di Sulawesi. Yang keenam adalah tanah mergel. Tanah mergel dapat ditemukan di Yogyakarta, Kediri, dan di Madiun. Dan yang terakhir adalah tanah terarosa atau tanah kapur. Tanah terarosa dapat ditemukan di Jawa, Nusa Tenggara, dan di Maluku. Tanah terarosa itu adalah tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan kapur. Ini tadi adalah 7 dari jenis tanah yang ada di Indonesia beserta tempat persebarannya. Jadi pengertian lahan itu adalah suatu tempat terbuka di permukaan bumi yang biasanya dimanfaatkan oleh manusia, misalnya untuk lahan pertanian, bangun rumah, dan lain-lainnya. Lahan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama lahan potensial. Lahan potensial adalah sebidang lahan di mana menghasilkan produk secara optimal. Contoh penggunaannya yaitu di pegunungan. Di pegunungan kita bisa menggunakan lahan potensial dalam usaha perkebunan. Yang kedua adalah pertanian. Lahan potensial ini kita bisa menggunakan sebagai tambak udang dan ikan banteng. Yang ketiga adalah penggunaan lahan potensial di bidang datar. Dimana kita bisa menggunakan lahan ini untuk usaha pertanian. Nah, setelah itu yang kedua adalah lahan kritis. Lahan kritis adalah sebidang lahan di mana penggunaan dan pemanfaatannya tidak sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya adalah cara penanggulangan lahan kritis. Nah, cara untuk mencegah lahan kritis yang pertama itu mengurangi penebangan pohon secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Yang kedua, mempertegas larangan untuk dibangun kawasan industri atau perumahan pada lahan yang dilindungi. Yang ketiga, melakukan penghijauan secara terus-menerus. Yang keempat, tidak memberikan izin untuk penambangan emas ataupun bahan lainnya. Yang kelima, memberikan penyuluhan kepada masyarakat maupun lingkungan sekolah. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab lahan kritis. Faktor penyebab lahan kritis dibagi menjadi 2, faktor alam dan faktor non alam. Untuk faktor alam ini adalah kekeringan. Kekeringan biasanya terjadi di daerah yang curah hujannya rendah seperti di Timur Tengah. Di sana curah hujannya rendah dan cuaca yang panas menyebabkan air dalam tanah mengering sehingga tumbuhan sulit untuk tumbuh dan berkembang di tanah tersebut. Yang kedua adalah genangan air yang terus-menerus. Di sini humus dan mineral di dalam tanah akan terlarut di dalam air sehingga menyebabkan tanah tidak lagi subur. Yang ketiga adalah erosi tanah. Erosi tanah bisa terjadi di daerah yang tidak miring seperti gunung dan bukit. Di daerah seperti itu tanah akan bergeser, dan tanah yang terus bergeser ini akan mengikis lapisan paling atas atau lapisan paling luar, yang mana lapisan paling subur. Dan yang keempat adalah pembukaan air. Pembukaan air biasanya terjadi di negara-negara Eropa atau di kutub, di mana air dalam tanah membeku sehingga tanaman tidak dapat mendapatkan air dari dalam tanah tersebut. Untuk faktor non alam, 2 faktor yang paling sering kita jumpai adalah faktor limbah kimia dan limbah yang tidak bisa terurai. Limbah yang tidak bisa terurai ini contohnya adalah sampah plastik seperti
botol plastik atau kantong plastik. Untuk limbah kimia contohnya adalah limbah kimia yang sering digunakan untuk membuat sabun atau membuat pembersih lainnya, itu jika dibuang secara sembarangan juga dapat menyebabkan lahan kritis. Begitu saja untuk penyebab lahan kritis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.